Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan Minggu Kudus hari ini, kita tidak sekedar ibadah kepada Tuhan seperti minggu biasa sebetulnya. Kenapa? Karena di dalam perjalanan sejarah gereja, yang tidak pernah bisa kita lupakan adalah bagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Dan Roh Kudus dicurahkan, dan pada waktu itulah gereja lahir. Dengan kata lain bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, maka gereja berdiri. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya. Aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan di Minggu Kudus hari ini dalam memperingati hari Pentakosta, maka kita juga mengingat tema yang sangat penting untuk kita perhatikan. Gereja yang menyinari dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya membawa kita untuk memikirkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Setelah Pentakosta atau setelah Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul, maka ada peristiwa-peristiwa penting dan juga gereja lahir. Dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36 sampai ke-47. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus Kristus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan minggu hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, gereja yang menyinari dunia. Ketika kita hidup dalam dunia di mana kita ada, maka seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita bertanya, betulkah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Betulkah kita hidup ada di sekitar orang-orang percaya? Mengapa demikian? Karena tidak sedikit kita diperhadapkan menyaksikan begitu bobroknya kehidupan umat manusia. Bukan saja orang yang tidak hidup dalam Kristus, tetapi juga orang yang mengaku Kristen pun tidak menunjukkan bagaimana mereka hidup sebagai orang yang mengenal Kristus. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
kejahatan manusia adalah kegelapan dunia ini. Ketika manusia berdosa, manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka gelaplah seluruh hidup manusia, gelaplah hati mereka, gelaplah pikiran mereka, dan rusaklah tindakan manusia. Walaupun mereka hidup beragama, walaupun mereka hidup dalam mencari Allah katanya, tetapi mereka tetap menunjukkan bagaimana rusaknya moral mereka, bagaimana bobroknya hidup mereka, hidup dalam dosa. Dosa menjadi kesenangan bagi manusia yang hidup dalam kegelapan. Manusia menindas kebenaran, manusia hidup tanpa Kristus, pikiran mereka jahat, pikiran mereka jauh dari Allah. Mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan daging dan tidak memiliki pengharapan karena tidak hidup dalam Kristus. Dan bahkan mereka hidup beragama, tetapi agama hanyalah secara lahiriah, agama hanyalah ritual belaka. Mereka melakukan aktivitas melayani, dan aktivitas itu tidak akan pernah menyentuh spiritual mereka, melainkan dipandang sebagai aktivitas belaka. Itulah fakta kehidupan kegelapan dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, termasuk ketika Kristus datang ke dalam dunia. Oleh sebab itu di dalam bacaan kita pada hari ini, bagaimana Petrus mengingatkan kepada umat Israel bahwa mereka telah menyalibkan Kristus yang adalah kehidupan itu. Menyalibkan Kristus yang adalah terang dunia itu. Kristus datang ke tengah-tengah umat Israel, menerangi kehidupan mereka. Tetapi mereka menolaknya. Mereka menyalibkannya. Mereka membunuh dia. Di tengah-tengah situasi yang gelap demikian, maka Kristus tetap mengingatkan kepada para muridnya untuk menjadi saksi bagi kebenaran. Kristus yang mati, bangkit naik ke surga itu. Kristus mengutus Roh Kudus ke dalam dunia ini untuk melahirkan gerejanya. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah kehidupan kita hari-hari pun seringkali mengalami hal yang sama yang dialami oleh orang-orang Israel yang hidup di zaman Tuhan Yesus? Kita hidup ke gereja barangkali, pergi ke gereja, tapi hidup kita tidak menunjukkan bagaimana kita hidup sebagai orang yang hidup di dalam gereja. Hidup melayani Allah, tetapi kehidupan kita sejatinya jauh daripada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang demikian, gereja dipanggil untuk menyinari dunia. Gereja dipanggil untuk menyinari dunia. Apakah yang menjadi tanda bahwa gereja menyinari dunia? Paling tidak ada beberapa hal yang menjadi tanda bahwa tanda gereja menyinari dunia. Yang pertama, bahwa tanda gereja menyinari dunia, gereja harus dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang melahirkan gereja. Roh Kuduslah yang harus memimpin kehidupan gereja. Roh Kudus yang menuntun orang percaya untuk datang kepada Kristus. Maka Roh Kuduslah yang harus memimpin kehidupan kita. Gereja bukan hanya dipimpin oleh Roh Kudus. Maka tanda di mana gereja menyinari dunia, di mana pusat pemberitaan gereja adalah Kristus. Gereja yang menyinari dunia adalah gereja yang memusatkan pemberitaannya pada Kristus, di mana Kristuslah satu-satunya yang ditinggikan. Kristuslah yang dimuliakan. Kristuslah yang menjadi pemberitaan daripada gereja. Itulah yang dilakukan oleh para rasul. Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain tidak memberitakan tentang diri mereka. Mereka memberitakan tentang Kristus kepada umat Israel. Hai kaum Israel, kamu semua harus tahu, bukan tentang aku, bukan tentang Yohanes, bukan tentang rasul-rasul yang lain, tetapi tentang Kristus yang telah kamu salibkan itu. Semangat ini harus hidup dalam kehidupan gereja. Jikalau gereja mau menyinari dunia, tidak ada cara lain kecuali memusatkan pemberitaan pada Kristus.
bukan berpusat pada hamba Tuhan, bukan berpusatkan pada manusia, bukan berpusatkan pada hal-hal lahiriah, tetapi pada Kristus yang adalah kepala gereja. Oleh sebab itu kalau kita membaca di dalam kisah selanjutnya pasal yang ketiga, ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa, untuk sembahyang, maka waktu seorang yang lumpuh mengharapkan belas kasihan dari Petrus, mereka diam menatap dengan penuh harapan. Tapi Kristus berkata, demi nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kami tidak mempunyai apa-apa, kami tidak punya emas, kami tidak punya perak, tapi yang aku punyai Kristus Yesus. Itulah yang kuberikan kepadamu, itulah yang kuberitakan kepadamu. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja yang menyinari dunia bukan hanya gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hanya menjadikan Kristus sebagai pusat pemberitaan, tetapi juga gereja yang menyinari dunia adalah gereja yang setia dalam pemberitaan firman Allah. Alkitab menjadi pusat pemberitaan, Alkitab menjadi landasan pemberitaan bagi gereja. Di tengah-tengah dunia yang seringkali mungkin menganggap, sebagian orang menganggap bahwa Alkitab sudah kuno, Alkitab sudah tidak relevan lagi, maka gereja yang menyinari dunia haruslah gereja yang terus-menerus memegang pokok pikiran yang jelas, pokok pikiran yang penting, memegang kebenaran firman Allah sebagai dasar bagi gereja itu berdiri, sebagai dasar bagi gereja ada, sebagai dasar bagi hidup orang percaya untuk menghidupi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 berkata, firman-Mu adalah terang bagi kakiku dan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah yang dinyatakan oleh pemazmur untuk menggambarkan betapa firman Allah itu adalah terang kehidupan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca juga dalam beberapa tulisan lain, termasuk tulisan Rasul Paulus kepada anak didiknya, anak rohaninya, Timotius, saya sangat senang dengan ayat yang ke-15 dari 2 Timotius pasal 3 ayat ke-15. Sebab dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang diajarkan kepadamu, yang memimpin engkau, menuntun engkau dalam iman dan di dalam keselamatan itu. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tanda bahwa gereja menyinari dunia bukan hanya dipimpin oleh Roh Kudus, menjadikan Kristus sebagai pusat pemberitaan, setia dalam memberitakan firman, tetapi juga gereja yang menyinari dunia, tanda yang keempat bahwa gereja yang berani berkata terhadap dosa. Dosa adalah dosa, kebenaran adalah kebenaran. Oleh sebab itu kegagalan orang-orang Israel di zaman Yesus, mereka salah, mereka sesat, tetapi mereka tidak menyadari kalau mereka tersesat. Mereka tidak menyadari kalau mereka salah. Sehingga ketika Kristus datang menyatakan kepada mereka, engkau adalah sesat, engkau salah, engkau menyimpang, maka orang-orang Israel memberontak terhadap Yesus dan berkata, bagaimana mungkin kau berkata kami adalah hamba? Bagaimana mungkin kau berkata kami adalah sesat? Kami adalah keturunan Abraham. Abraham adalah bapa kami. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi poin penting bagi kehidupan saya dan saudara sebagai gereja yang sejati, sebagai orang yang percaya yang dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Maka manusia perlu dikonfrontasikan dengan dosanya. Gereja tidak bisa tidak mengkonfrontasi manusia dengan dosa. Gereja tidak hanya melakukan servis terhadap kemudian mengayomi yang berdosa. Tidak, gereja yang sejati, gereja yang menjadi kesaksian, gereja yang menyinari dunia, gereja yang betul-betul menjaga kesucian, kemurnian, kekudusan hidupnya, termasuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu Petrus berkata, hendaklah engkau kudus sama seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus. Dan tanda bahwa gereja menyinari dunia, di dalam khotbah Petrus, maka dia mengatakan kepada umat-umat Israel pada waktu itu, berilah dirimu dibaptis, bertobatlah,
kembalilah kepada Allah, terimalah Kristus itu. Oleh sebab itu tanda gereja, bahwa gereja menyinari dunia yang kelima adalah gereja yang memimpin kepada keselamatan. Gereja yang memimpin umat, memimpin manusia kepada Kristus. Walaupun kita sadar, kita bukan siapa-siapa, tetapi kita perlu menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus yang memang memampukan kita untuk memimpin, menolong orang, menuntun orang kepada Kristus Yesus Tuhan itu. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dilakukan oleh Petrus ketika dia berbicara setelah Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Maka dia memberikan tanda-tanda sebagai gereja yang sejati di dalam menyinari dunia. Menarik untuk diperhatikan lebih dalam lagi ketika kita merenungkan bagian ini. Gereja, tentu kita sudah melihat bagaimana tanda-tanda gereja yang menyinari dunia. Tetapi juga kita harus mungkin bertanya, bagaimana di dalam konteks kita menyinari dunia? Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya? Apa yang harus dilakukan oleh gereja ketika gereja menyinari dunia? Di dalam menyinari dunia bukan hal yang gampang. Di dalam menyinari dunia bukan hal yang mudah. Bagaimanakah mungkin manusia yang berdosa bisa menyinar manusia yang berdosa? Enggak akan bisa. Bagaimanakah mungkin manusia yang hidup dalam gelap menyinari manusia yang sesama gelap juga? Tidak bisa. Karena itu untuk menjadi gereja yang menyinari dunia, gereja perlu bertumbuh ke dalam. Orang percaya perlu bertumbuh di dalam, bertumbuh ke dalam dalam pengertian apa? Di dalam pengertian di mana diri manusia hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dibiarkan untuk dipimpin oleh Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara bertekun di dalam pengajaran para rasul. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bertekun dalam firman. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bertekun di dalam doa. Artinya bahwa hidup kita lah yang harus pertama diperbaharui ke dalam diri kita. Baru kita bisa memperbaiki, baru kita bisa menyinari keluar. Dan ini yang dilakukan oleh para rasul pada waktu itu. Mereka belum menyentuh aspek keluar, mereka harus memberitakan firman dulu. Mereka harus mengajarkan firman supaya umat menerima firman. Orang Israel percaya akan firman, menerima firman, hidup dalam firman. Firman itulah yang menyucikan. Firman itu yang menguduskan. Betul, darah Kristus memang ada 3 instrumen yang menguduskan. Darah Kristus menguduskan umat manusia. Roh Kudus menyucikan. Tetapi firman yang hidup, firman memiliki peran juga di dalam menyucikan, menguduskan hati, pikiran, kehendak kita. Oleh sebab itu bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Melalui firman, bukan? Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman itulah yang senantiasa yang mengubahkan kehidupan kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bagaimana dengan kita? Ya, barangkali situasi pandemi COVID yang kita alami ini membuat kita banyak membaca firman kali. Merenungkan firman, karena banyak waktu di rumah. Ya, bagus. Itu sesuatu yang sangat bagus. Tapi jangan hanya kemudian setelah waktu berlalu, kita lupa lagi membaca firman. Kita lupa lagi mendalami firman. Kita lupa lagi merenungkan firman secara pribadi. Ingat, kita orang percaya, yang telah dipanggil Allah dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Pada kita ada kitab suci. Pada kita ada firman yang menuntun kehidupan kita. Yang perlu kita pelajari. Yang perlu kita renungkan. Hari lepas hari. Hari-hari kita saat ini betul-betul membuat kita harus bergantung kepada firman yang hidup itu. Dan memang manusia memerlukan roti, betul sekali. Tapi tidak selamanya roti itu akan memberikan kehidupan. Dia hanya memberikan kehidupan kepada fisik kita. Itu pun terbatas.
firman-Lah yang memberikan kehidupan kepada jiwa kita. Yesus berkata, manusia bukan hidup hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dilakukan oleh orang-orang percaya mula-mula, oleh gereja mula-mula, oleh umat Tuhan pada waktu Roh Kudus telah dicurahkan kepada mereka. Dan itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-42, bagian A dan bagian ke-4 ayat 46, kita dapat melihat di dalam bacaan kita tadi. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bertumbuh ke dalam, maka hidup kita diubahkan oleh firman yang tadinya barangkali karakter kita, moral kita, perkataan kita, tingkah laku kita begitu bobrok. Tetapi ketika firman mengubahkan hidup kita, firman yang membedah hidup kita, maka firman yang mengubahkan hidup kita sehingga hidup kita yang tadinya melawan Allah, yang tadinya dikuasai oleh keinginan daging, yang tadi dikuasai oleh keinginan dosa, maka kita disadarkan bahwa kita manusia berdosa. Kita manusia yang perlu kembali kepada Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka hal yang kedua yang perlu dilakukan oleh gereja ketika gereja sudah bertumbuh ke dalam, sudah berakar ke dalam, berakar kuat di dalam firman, maka gereja perlu pergi keluar untuk bersaksi bagi orang-orang di luar. Gereja tidak hanya bisa berada di dalam tembok yang ada. Gereja harus menyentuh aspek kehidupan manusia yang ada di luar. Karena itu Kristus berkata, ketika dia berkata kepada para muridnya, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Waktu Kristus memanggil orang-orang percaya dari kegelapan kepada terang, dia tidak langsung membawa mereka untuk kembali ke surga. Dia mengutus mereka ke tengah-tengah dunia. Dia mengutus mereka, menempatkan mereka di tengah-tengah bumi, di tengah-tengah manusia yang ada. Keluarga, di tengah-tengah pendidikan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan. Ini sesuatu yang boleh dikatakan mission impossible. Tetapi ini juga sekaligus menjadi the great mission yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, kepada gereja, kepada kita sebagai orang-orang percaya. Gereja harus hadir di tengah-tengah dunia di mana kita berada, memperhatikan kehidupan sesama. Dan orang-orang percaya mula-mula mereka melakukan hal yang demikian. Bagaimana kita bisa membaca itu di dalam beberapa ayat 42 bagian B, ayat 44, ayat 45 dan ayat yang ke-46, kita menemukan di sana mereka berkumpul memecahkan roti. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Menjual harta milik lalu membagikan kepada yang memerlukan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa gereja yang menyinari dunia adalah gereja yang tidak mementingkan kepentingan diri belaka. Gereja yang tidak egois. Gereja yang tidak hanya mengumpulkan, tetapi juga gereja yang membagi. Gereja yang tidak hanya menerima, tapi juga gereja yang mau memberi. Itulah sejatinya kehidupan. Kehadiran gereja di tengah-tengah dunia. Menyinari dunia ini. Saat ini kita dipanggil untuk bertindak, berlaku, dan bahkan melakukan hal-hal yang menyentuh aspek kehidupan manusia. Tetapi jangan lupa, aspek lahiriah ini, aspek memberi, memperhatikan, tidak akan pernah berarti apa-apa jikalau aspek spiritual tadi, aspek perjumpaan manusia dengan Kristus, aspek pertobatan tidak dilakukan di sana. Ingat bahwa gereja tidak bisa ditransaksi dengan hal-hal materi. Injil Kristus tidak bisa ditukar dengan roti. Injil Kristus harus membawa jiwa pada Kristus, membawa jiwa untuk menyadari dosa-dosa. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, maka gereja yang pergi keluar, gereja yang menjadi saksi di tengah-tengah dunia itu berarti dalam hal ini gereja
yang tadi bertumbuh ke dalam, berinkarnasi, tapi juga gereja yang keluar itu ekskarnasi. Ya, mengeluarkan diri dari komunitas, mengeluarkan diri dari dalam yang tadi sudah diperbaiki, yang sudah diperbaharui oleh firman, lalu keluar untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang, untuk memancarkan sinar Kristus itu. Itulah tugas panggilan gereja. Oleh sebab itu kemudian gereja yang harus bersaksi, gereja yang harus memberitakan Injil keluar, dengan demikian sinar terang Kristus dipancarkan kepada dunia. Tidak ada kehidupan tanpa sinar. Kalaupun ada kehidupan tanpa sinar, barangkali itu sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Sangat-sangat sulit hidup tanpa sinar, bukan? Bayangkan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mati lampu semalam, mati lampu 2 malam, mati lampu 3 malam, apa yang kita rasakan? Kita akan berusaha untuk mencari di mana ada sinar. Kita berusaha untuk mencari di mana ada terang. Kita berusaha untuk mencari di mana ada lampu. Ya, barangkali waktu pengalaman banjir kita, mungkin seberapa orang atau beberapa wilayah-wilayah tertentu merasakan. Betapa kehidupan tanpa sinar itu sesuatu yang gelap, yang hampa. Beberapa waktu yang lalu kalau Bapak Ibu pernah membaca satu kisah, ya timnas di Thailand yang pernah terjebak di dalam gua yang gelap itu. Sampai berapa belas hari mereka ada di sana. Bergumul untuk mengeluarkan mereka dari dalam gua yang gelap itu. Harus berjuang. Tapi itulah fakta bahwa tidak mudah hidup. Dan bukan tidak mudah, mustahil hidup di dalam kegelapan terus. Oleh sebab itu sebelum Tuhan menciptakan tumbuhan, sebelum Tuhan menciptakan hewan, sebelum Tuhan menciptakan manusia, apa yang Tuhan hadirkan pertama? Terang. Maka Tuhan menciptakan terang. Tuhan menghadirkan terang. Tapi terang yang natural itu hanya membawa pada hidup-hidup yang natural saja. Perlu terang yang supranatural, terang Kristus yang membawa hidup kita untuk hidup di dalam keselamatan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu pancarkanlah terang Kristus itu. Terus sinarkan terang Kristus di mana saudara ada. Di mana kita ada. Waktu kita kuliah, waktu kita kerja, waktu kita melayani. Dan niscaya orang-orang di sekitar kita melihat terang Kristus itu. Melihat kemuliaan Kristus. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada para murid dalam Injil Matius pasal yang kelima. Ayat 14, ayat 16, Yesus berkata, kamulah terang dunia. Terangmu harus bersinar. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dengan demikian, mereka melihat dan memuliakan Bapamu yang di surga. Biarlah kehidupan kita menjadi terang Kristus dan menuntun orang kepada kemuliaan Tuhan. Nama Kristus ditinggikan, nama Kristus dimuliakan. Itulah yang dilakukan oleh para rasul. Lalu Tuhan menambahkan jumlah kepada orang-orang diselamatkan. Tuhan menambahkan jumlah kepada jiwa-jiwa yang ada. Lalu mereka memuji Allah, memuliakan Allah. Bukan memuliakan Petrus, bukan memuliakan Yohanes, bukan memuliakan rasul yang lain, tapi memuliakan Bapa yang di surga. Kiranya hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sinar bagi dunia yang gelap, bagi dunia yang sudah berdosa ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa pada Tuhan.